Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Cap Adit, CEO dari Sahabat Khadijah. Semangat pagi sahabat. Di video kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih bisa gagal jualan online. Ya. Nah, pernah nggak Anda mengalami hal-hal seperti ini? Kok susah ya closing produk ini? Kok sekarang produk ini susah laku ya? Aduh, stokku numpuk nih. Barang nggak keluar, pusing. Gitu. Kok produknya udah nggak laku lagi ya sekarang? Atau cuman laku 1 sampai 2 aja setiap bulannya? Pernah nggak mengalami seperti itu? Atau sering malahan gitu? Atau saat ini sedang mengalami? Oke, yuk kita bahas. Nah, seringkali kalau sudah begini, kita mengkambing hitamkan sesuatu ya. Kita mengkambing hitamkan, produknya jelek, produknya nggak menarik, produknya susah dijual gitu. Ini sih harganya terlalu mahal ya. Harganya 150.000. Harusnya mah harganya 20.000, 30.000. Produk yang sejenis aja harganya segitu, 20, 30.000. Ini sih harganya kemurahan gitu. Terlalu murahan jadinya orang malas beli ya. Kenapa sih dijual 25.000, 30.000? Padahal ada kok yang jualan 100.000. Nah, atau wah desainnya kurang jelek, desainnya nggak menarik sehingga customer nggak tertarik. Wah video yang saya bikin jelek nih, wajar aja kalau customer nggak tertarik. Nah, seringkali kita gagal jualan online itu mengkambing hitamkan hal-hal yang seperti ini nih. Ya, ya tidak salah, tidak sepenuhnya salah, tapi ada satu hal lagi, ada satu hal yang paling penting ya, yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya yang menyebabkan gagal jualan online itu adalah ini. Tapi sebelum sebelum saya bahas tentang itu, saya ingin memberikan contoh nih teman-teman semuanya. Apakah teman-teman atau sahabat di sini kenal nggak punya teman, punya sahabat yang sudah kerja menjadi sales motor ya. Sales motor selama 5 tahun, 10 tahun seperti itu. Artinya sudah lama lah. Atau punya teman yang jualan mobil ya. Dia jadi sales mobil selama 5 tahun, 10 tahun, 3 tahun atau bahkan ya. Pernah nggak tanya ke dia, kamu kok bisa sih jualan setiap bulan gitu? Pernah nggak nanya ke dia, kok ada aja ya orang yang beli mobil? Kok ada aja ya orang yang beli motor gitu? Padahal kan harganya belasan juta. Padahal kan harganya 300 juta, 500 juta seperti itu. Pernah nggak tanya ke dia? Gitu. Nah, teman-teman semuanya, ya, inilah yang kita kita terkadang sebagai kita pebisnis online, sebagai kita reseller yang jualan online, kita perlu belajar pada orang-orang di dunia sales ya, pada orang-orang yang pekerjaannya sales motor, sales mobil. Saya dulu juga pernah bekerja di salah satu perusahaan kredit motor ya. Sedikit banyak saya tahu. Waktu itu di cabang saya ya, tempat saya bekerja, saya jadi admin itu. Itu ada kurang lebih sekitar 1.200 sampai 1.500 aplikasi setiap bulannya. Aplikasi pengajuan kredit motor di situ. Nah, setiap bulan 1.200, 1.200, 1.200, 1.200. Loh, kok bisa? Kok bisa mereka hasilin penjualan yang begitu gede gitu? Iya, Cap, karena salesnya banyak. Oke, kita bagi lagi. Di sana salesnya ada sekitar 20 orang ya, 20 orang. Nah, artinya setiap bulan masing-masing mereka jualan 50 50 sampai 70. Ya, 50 sampai 70 setiap bulan. Nah, kok bisa mereka jualannya seperti itu? Saya aja kalau jualan 1 2 1 2 1 2 gitu setiap bulannya. Nah, itu teman-teman yang terkadang kita harus belajar pada mereka. Ternyata kuncinya ya di dalam dunia sales ya. Kenapa sih kok gagal jualan? Kenapa kok kita jualannya susah gitu? Itu ternyata problemnya adalah kurang promosi gitu. Jadi kurang promosi. Masalahnya cuma simple. Jadi bukan bukan soal video,
desainnya atau soal produknya, harganya, harga berapapun, setiap produk itu punya segmen marketnya sendiri, setiap produk punya audiensnya sendiri, punya customernya sendiri ya. Ada orang yang beli mobil Avanza, ada orang yang beli mobil Mercy, ada orang yang beli mobil BMW ya. Setiap produk punya marketnya sendiri. Tidak ada kemahalan, kemurahan. Yang ada adalah kita salah nargetin orang gitu. Nah, jadi kenapa sih gagal jualan? Kuncinya yang paling utama adalah kurang promosi, promosi kurang. Nah, ini saya garis bawahi. Promosi kurang itu bukan postingannya ya. Bukan gara-gara kurang ini langsung wah berarti saya kurang posting di Facebook nih. Saya harus posting 10 kali di Facebook setiap hari gitu. Bukan seperti itu. Yang digarisbawahi adalah kurang target orangnya. Target orang yang kita promosikan setiap hari. Nah, ini tipsnya. Terus bagaimana Cap agar saya bisa closing tiap hari? Ya, tipsnya adalah miliki target orang ya. Promosikan produkmu kepada minimal 20 orang baru setiap hari. Ya. Orang baru ini saya garis bawahi bukan orang yang sama ya. Artinya kemarin sudah dipromosikan, hari ini dipromosikan lagi, besok dipromosikan lagi. Nah itu nggak kehitung ya. Kalau Anda follow up itu nggak kehitung di 20 orang baru ini ya. Setidak-tidaknya minimal ada satu orang yang beli produk Anda jika Anda promosinya dengan tepat ke 20 orang 20 orang baru ini setiap hari ya. Dan ini saya garis bawah lagi. Promosinya itu berinteraksi lewat media chat ya. Jadi kita chatting lewat WhatsApp atau lewat email atau media mana yang ada intim komunikasinya ya. Jadi bukan di sini bukan posting di sosial media, bukan. Posting sosial media yang like ada 1.000 orang ini kayak berarti saya bukan hanya 20.000 orang. Enggak, itu enggak masuk hitungan. Yang dimasukinnya adalah berinteraksi lewat media chat. Contohnya nih, misalnya Anda lagi upload story WhatsApp. Kemudian ada yang komen, ada yang 2 orang yang komen. Nah, 2 orang itu Anda jawab. Ketika sudah ada 2 sampai 3 kali chattingan tanya jawab, itu sudah bisa dibilang eh, 20 orang ini. Sudah bisa dibilang promosikan produkmu. Ya. 2 orang ketika kita layanin, sudah 2 orang yang kita promosikan. Upload story lagi. Atau Anda promosi di Facebook, di Instagram. Kak, saya mau tanya-tanya ini. Oke, kasih nomor WhatsApp. Kak, mohon maaf saya slow respon kalau saya jarang buka IG. Silakan chat saya di WhatsApp. Nah, itu kuncinya supaya mereka masuk ke WhatsApp Anda. Nah, ketika di WhatsApp atau misalnya Anda tanya, WhatsApp-nya berapa, Kak? Biar saya chat karena saya jarang buka IG. Nah, supaya apa? Supaya ada interaksi yang intim lewat media chat. Gitu, Kak. Jadi 20 orang baru aja setiap hari insya Allah ada minimal satu yang closing ya. Syukur-syukur dengan meningkatnya skill Anda dalam promosi bisa langsung 5 10 orang yang closing. Amin. Nah, jadi di sini nggak masuk hitungan, kita posting di Facebook, oh yang like sekian, yang komen sekian. Nggak. Jadi gini, mungkin Anda punya copywriting yang bagus di dalam Facebook. Copywriting Anda convert selling, copywritingnya bagus terus yang komen ada 50 orang mau. Nah, sebaiknya itu tidak dijadikan hitungan ya. Kenapa? Itu masih satu arah dan mereka nggak bisa tahu produknya secara detail ya. Kalaupun Anda punya copywriting yang bagus, arahin ke chat, ke WhatsApp. Oke Kak, yang tertarik silakan WhatsApp saya. Karena di dalam WhatsApp itu ada percakapan tentang harganya, bagaimana fitur-fiturnya, benefitnya apa, pengirimannya bagaimana, ongkirnya bagaimana. Nah, seperti itu, ya. Kumpulkan 20 orang yang Anda interaksi lewat WhatsApp. Insya Allah itu bakal Anda bisa closing setiap hari, ya. Begitu juga dengan Instagram. Begitu juga kalau Anda punya grup WhatsApp gitu.
Grup WhatsApp itu mungkin untuk menarik perhatian ya. Sisanya arahkan untuk chat pribadi. Grup Telegram juga seperti itu ya. Jadi jangan mentang-mentang Anda punya grup WhatsApp membernya adalah 500. Saya sudah posting di sini. Masalahnya adalah apakah ke 500-500-nya itu membaca postingan Anda? Enggak kan? Kalaupun, oh Cap yang baca ada 100 orang. Oke. Mereka kan hanya membaca, tidak ada interaksi di situ. Jadi goal Anda adalah interaksi. Oke? Atau ada lagi, Cap saya punya 500 nih orang, saya bless. It's okay, itu masuk di dalam ini ya, di dalam strategi promosi. Tapi sekali lagi gini, dari 500 yang Anda blast itu, berapa yang merespon, berapa yang intim merespon. Itu yang Anda hitung sebagai target orang baru yang harus dipromosikan hari ini. Nah, ada pertanyaan lagi ya. Cap, saya dulu di awal-awal ketika produk saya launching, ketika saya jualan produk baru ini launching, wah yang beli banyak gitu. Yang beli banyak. Tapi kok sekarang mandek ya? Apakah tren produknya lagi turun? Kenapa sekarang kok stagnan? Nah, teman-teman, kalau teman-teman sekali lagi lihat sales motor dan sales mobil ya. Contoh misalnya kalau mobil Avanza gitu. Apakah Avanza masih dijual hingga saat ini? Tetap sebuah produk itu punya produk-produk baru supaya customer nggak bosan. Tapi ada produk-produk lama yang tetap dijual ya. Jadi bukan tentang produknya, bukan tentang tren atau apa. Ya itu tren bisa jadi. Tapi kalau kita itu hal yang nggak bisa kita kontrol ya kalau kita sebagai reseller. Tapi yang bisa kita kontrol adalah kita tidak membangun list gitu. Tidak membangun list. Kita berhenti untuk mendapatkan list-list baru gitu. Nah, kita tidak melakukan list building. List building ini membangun database. Nah, kalau orang-orang lama, orang-orang zaman dulu nih, ini menyebutnya kolam. Oh, kamu nggak bikin kolam ikan, kamu nggak bikin kolam WhatsApp gitu. Nah, kalau zaman-zaman dulu bahasnya kolam, tapi kalau saya lebih senang membahasnya list building atau database. Dan ada 3 list yang bisa kita bangun. Tiga list yang harus kita rawat, harus kita tambahkan, kita rawat, dan kita promosikan ya. Yaitu 3 ini adalah list prospek. List prospek ini calon buyer, orang-orang yang nantinya kita tawarkan produk kita. Kemudian list buyer ya. Kenapa list buyer ini dirawat? Ya supaya mereka repeat ya. Terus yang ketiga adalah list reseller ya. Jadi 3 list ini yang perlu kita rawat, kita tambah ya setiap hari, setiap bulan kita tambah dan kita promosikan. Kenapa? Kalau nggak ditambah ya mandek jualannya ya. Kalau kita nggak nambah list ini, kita mandek. Kita berkutat di orang-orang itu saja. Tidak ada darah baru ya di dalam jualan Anda. Akhirnya Anda sulit untuk omsetnya naik. Yang bisa jualannya 10 juta, sulit untuk jualannya jadi 20 juta, sulit untuk jualannya 100 juta. Kenapa? Targetnya itu aja. Dan ini saya nggak bicara harus ngiklan, harus apa ya, nggak. Dulu saya juga waktu sebagai reseller, ya, saya 1 tahun, 2 tahun pertama saya mengawalinya dengan organik ya. Dengan promosi lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat Instagram. Ya, waktu itu belum mengenal ads. Jadi nggak harus dengan ads. Ads itu salah satu cara, tapi bisa dilakukan dengan organik. Ya seperti yang saya lakukan ini, waktu itu saya, bagaimana sih dulu dari yang jualannya cuman 30 piece, 10 piece setiap bulan, kok bisa dalam waktu 1 minggu, 2 minggu bisa jualan 2.500. Bagaimana bisa jualan 200, bisa jualan 600 ya. Kok bisa naik terus? Ya karena listnya terus diperbarui ya. Terus nambah rajin rajin posting di Facebook, rajin posting di Instagram supaya nambah orang masuk ke WhatsApp saya. Di WhatsApp itu ada grup khusus, ada grup prospek, ada grup buyer, ada grup reseller. Jadi ada listnya masing-masing. Gitu. Nah ini. Jadi semakin banyak listnya, semakin banyak yang kita juali, semakin banyak yang beli. Dan pada akhirnya ya pendapatan Anda meningkat.
Dari 3 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, 40 juta. Seperti itu. Dengan menjadi seorang reseller ya. Hanya dengan menjadi seorang reseller, waktu itu saya bisa hasilkan puluhan juta setiap bulan, alhamdulillah. Nah, di sini kunci kunci sebuah bisnis sukses itu adalah kita terus membangun relasi ya. Ketika kita berhenti untuk menambah relasi, menambah list-list, baik itu calon buyer ataupun reseller, maka di saat itulah bisnis kita mandek. Jadi nggak melulu tentang tren produk, nggak melulu tentang produknya jelek, nggak melulu tentang videonya promosinya jelek, tapi berapa target orang yang kita tambahkan secara rutin setiap hari. Nah, di akhir video saya mengingatkan untuk sahabat-sahabat untuk jangan lupa untuk mengikuti mentoring member ya, Scale Up Cuan di bulan Ramadan yang akan dimulai 22 Januari sampai 22 Februari. Ilmunya lengkap, nggak cuman kuliah WhatsApp tapi juga ada webinarnya ya. Mulai dari setup akun Facebook, personal branding, copywriting, engagement, dan bagaimana memaksimalkan profit. Ini sayang banget untuk dilewatkan ya. Jadi pastikan ikut di mentoring member ini. Syaratnya hanya order Mahatik ya ke VIP terdekat. Kalau kakak-kakak sudah, sahabat-sahabat sudah masuk di dalam grup yang ada perwakilan VIP partnernya, bisa mendaftar di situ. Kak, saya mau beli Mahatik agar bisa ikut mentoring. Ya, seperti itu. Pendaftarannya terakhir ditutup 20 Januari besok. Ya, ditutup hari Sabtu 20 Januari. Atau kalau belum masuk grup, komen aja di Telegram atau komen di Telegram, tanya ke Miska atau CS. Kak, saya belum masuk grup. Gimana caranya ikut mentoring? Nanti akan dibalas. Oke, sekian video kali ini. Semoga dari sini teman-teman bisa punya gambaran bagaimana sih supaya bisa jualan laris, supaya jualan online-nya nggak gagal lagi. Sekian dari saya Kep Adit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat.